Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Solih-solihah kelas 2. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Jadi Bu Afia akan campur pembelajaran 4 dan 5-nya menjadi 2 sesi. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa sholat duha dulu ya. Baiklah, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Disiapkan buku paket tematiknya dan buku tulis tematiknya. Anak-anak silahkan dibuka halaman 41. Pada halaman 41, ayo mengamati, ada Beni sedang berbicara dengan ayahnya. Beni bertanya, "Ayah, apakah nama benda ini?" "Benda ini disebut jangka sorong." "Apa kegunaan benda ini ya?" "Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mor dan pensil." Nah, bendanya seperti apa? Seperti yang dipegang oleh Beni dan seperti yang Bu Afia tampilkan di slide. Nah, itu namanya adalah jangka sorong. Nah, nama alat ukur di samping adalah jangka sorong. Kegunaannya adalah untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mor dan pensil. Selain itu, benda apa lagi yang berbentuk lingkaran? Ya betul, uang logam. Jadi bisa kita ukur menggunakan jangka sorong. Jika ada pertanyaan, benda apa saja yang dapat diukur menggunakan jangka sorong, maka jawabannya mor, pensil, dan uang logam. Nanti uang logamnya itu dijepitkan di antara besi-besi itu. Itu cara mengukur menggunakan jangka sorong. Jadi kita sudah belajar 3 jenis alat ukur anak-anak. Yang pertama kita sudah belajar alat ukur yang namanya penggaris, yang satuannya adalah sentimeter. Yang kedua meteran dengan satuan meter. Dan yang ketiga kita sudah belajar tentang jangka sorong. Selanjutnya kita menuju halaman 40. Di situ ada puisi berjudul Taman Bungaku. Nah, bagaimana membedakan puisi dan bukan puisi? Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris atau kalimat-kalimat sampai titik ya. Tapi kalau di puisi tidak ada titik ya, cuma satu deret, satu baris saja. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak baris dalam puisi tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi yaitu kias, padat, dan indah. Jadi bahasa yang digunakan dalam puisi adalah bahasa yang indah. Coba sekarang Bu Afia akan membacakan puisi berjudul Taman Bungaku karya Nikomang Juniati dari SDN 5 Junggatan. Didengarkan baik-baik ya. Taman bungaku. Taman bungaku, bila ku pandang hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih sendu. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku, sebarlah harum bungaku ke penjuru. Nah, itu tadi puisi Taman Bungaku. Sudah paham ya? Jadi bahasanya tuh indah-indah, berserilah selalu. Nah, bila ku pandang hati pun senang. Bahasanya yang indah-indah. Jadi bedanya puisi dengan bacaan yang lainnya, kalau puisi itu bacaannya indah dan dibacanya berbeda dengan membaca cerita atau dongeng. Baiklah anak-anak, tadi Bu Afia sudah membacakan puisinya. Sekarang giliran anak-anak praktek membaca puisi. Puisi yang dibaca adalah puisi halaman 46. Judulnya Burung Berkicau. Nah, itu ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 baris saja. Anak-anak boleh merekam berupa video atau hanya suara saja ya. Langsung kemudian dikirim ke WA Bu Afia sebagai penilaian praktek bahasa Indonesia membaca puisi. Kita masih belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu sekarang kita akan belajar tentang makna kata ya. Dibuka halaman 35. Nah, di situ kita jawab bersama-sama ya, yang kotak-kotak itu. Bertambah besar berarti jika kalimat kata-katanya atau hurufnya diacak, kita jadikan satu. Bertambah besar adalah tumbuh. Kedua, bunyi burung berarti berkicau. Ketiga, mulai berkembang dan menjadi terbuka berarti bermekaran. Kemudian keempat, mencurahkan air artinya siramilah. Alat untuk menggali dan mengaduk tanah namanya cangkul. Nah, itu sudah kita bahas bersama-sama nggih. Jadi kalian tidak perlu mengerjakannya. Nah, sekarang tugas bahasa Indonesia yang kedua, kalian harus mencari makna dari kata halaman 34 dan 35. Cangkul maknanya apa? Itu ada ya, tadi sudah kita bahas sama-sama. Siramilah maknanya apa? Makna itu sama dengan arti ya. Tumbuh artinya apa? Bermekaran artinya apa? Berkicau artinya apa? Nah, kalian bisa mencarinya di jawaban yang ada di bawahnya yang sudah kita bahas bersama tadi. Kerjakan di buku tulis tematik, ditulis seperti Bu Afia saja. Cangkul sama dengan siramilah sama dengan. Nah, seperti itu saja agar praktis, tidak usah membuat tabel. Baiklah anak-anak, sudah paham ya? Berarti ada dua tugasnya. Yang pertama membaca puisi dan yang kedua adalah mencari makna kata. Baiklah, kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Afia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.